Baik, salam Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Oke, eh, kita akan belajar firman Tuhan karena ini temanya tentang kebangkitan. Saya beri judul Dia Sudah Bangkit ya. Ada beberapa teman saya yang ibadahnya itu jam 5 pagi. Kalau jam 5 pagi kemungkinan ada yang masih tidur ya. Karena biasanya ada beberapa gereja-gereja tertentu karena Yesus itu bangkitnya pada pagi-pagi buta atau pagi-pagi benar. Nah, kira-kira gereja-gereja itu biasanya mengadakan ibadah itu dari pagi ya, subuh seperti itu ya. Tapi saya yakin dan percaya mau subuh mau siang sebenarnya tidak ada pengaruhnya ya. Mau ibadah tetap kita beribadah. Baik, Bapak Ibu Saudara, ada persoalan ya yang perlu kita pahami, yang perlu kita ketahui, yang berkaitan tentang kebangkitan Yesus menjadi sebuah keraguan bagi kalangan orang tertentu. Ya, ada yang menganggap bahwa Yesus itu tidak mati, Yesus itu tidak bangkit, Yesus itu langsung di apa Bapak Ibu? Langsung diangkat seperti itu. Kemudian kalau kita memperhatikan bacaan dari Jemaat Korintus di situ meyakini bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Kemudian Bapak Ibu Saudara, orang terdekat Yesus pun ya meragukan yang namanya kebangkitan Yesus. Siapa Bapak Ibu? Thomas ya. Dia mengatakan bahwa sebelum saya mencucukkan tangan saya ke bekas lubang yang ada di lambung kalau nggak salah ya, saya tidak akan percaya. Betul ya? Muridnya sendiri pun meragukan. Ya, ini menjadi persoalan Bapak Ibu Saudara. Ini menjadi persoalan. Nah, khotbah pagi ini akan menjawab sebuah keraguan mengenai isu tentang kebangkitan Yesus yang ada di kalangan tertentu bahwa Yesus tidak bangkit tetapi langsung diangkat. Kemudian menjawab keraguan bagi kaum skeptis yang meyakini tidak ada kebangkitan orang mati. Memang di dalam Alkitab ada pada waktu itu ya. Yesus membangkitkan orang-orang ya. Ada di situ ya, membangkitkan beberapa orang, termasuk Lazarus ya. Lazarus ketika meninggal dibangkitkan, tetapi Lazarus juga akhirnya mati lagi juga seperti itu ya. Kemudian Bapak Ibu Saudara, yang terakhir inilah yang menjadi penekanan kita, memberikan bukti historis bahwa Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati. Oke Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar bukti bahwa Yesus itu telah bangkit ya. Yang pertama, kubur telah kosong ya. Kubur Yesus telah kosong. Dan Injil itu mencatat ya dari Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Tradisi Yahudi sesuatu hal itu dianggap benar itu ketika dua orang saksi ya. Matius, Markus, Lukas dan Yohanes ini adalah empat saksi. Berarti ini tidak meragukan lagi. Ini adalah suatu kebenaran. Ya. Nah, diawali dengan batu yang terguling ketika Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Jadi pagi-pagi benar beberapa orang ya perempuan itu menengok kubur Yesus, Bapak Ibu Saudara. Tetapi di situ ada peristiwa apa Bapak Ibu Saudara? Ada gempa bumi. Ya, betul ya. Ada gempa bumi di situ yang hebat. Kemudian dari gempa itu ada seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu untuk menggulingkan ya, menggulingkan. Ketika para murid itu datang, ketika melihat peristiwa itu, apa yang mereka alami Bapak Ibu? Ayat yang kelima, perhatikan. Janganlah kamu takut. Berarti ya, ketika
Perempuan-perempuan itu melihat kubur telah kosong dan memperhatikan ada malaikat di situ, batu sudah terguling, mereka takut. Karena malaikat ini ngomong, janganlah kamu takut. Kemudian kalau Bapak Ibu Saudara membaca Yohanes 20 ayat yang ke-11, coba mari kita perhatikan ya di dalam Injil Yohanes ya. Yohanes mengatakan di situ apa? Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Para wanita melihat kubur itu telah kosong, ya. Injil Matius mengatakan bahwa mereka ketakutan. Yohanes mengatakan bahkan Maria itu menangis. Kira-kira menangisi siapa Bapak Ibu? Menangisi siapa? Menangisi Yesus karena mayatnya Yesus sudah hilang. Nah, coba perhatikan. Yang aneh, yang rada kurang ajar itu memang para murid ya. Mari kita perhatikan di Yohanes 20 ayat 2 ya. Itu ayat 2, ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Para murid ya, seolah-olah kayak membuat isu ya yang tidak benar bahwa mayat Yesus itu diambil oleh orang. Makanya para wanita itu menangis ketakutan. Tetapi nanti ada beda lagi Bapak Ibu Saudara. Para mahkamah agama itu punya info yang beda lagi seperti itu, ya. Sehingga apa? Hilangnya Yesus yang pada waktu itu sudah bangkit sebenarnya itu membuat para murid shock, kaget, ya. Petrus percaya nggak Bapak Ibu Saudara pada waktu itu kalau Yesus itu benar-benar bangkit? Belum. Petrus nggak percaya. Makanya Petrus berlari kemudian langsung mendatangi kubur Yesus. Ya. Orang-orang terdekat pun ya mereka belum percaya ketika kubur itu telah kosong. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Apa yang dikatakan malaikat? Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Ketika Yesus masih hidup, apakah Yesus tidak pernah ngomong seperti ini Bapak Ibu Saudara? Sering sekali beberapa kali. Ya. Bahkan dia juga mengatakan bahwa dia akan mati, dia akan dikubur, kemudian dalam 3 hari kemudian dia akan bangkit. Tetapi apakah para murid itu mengerti atau tidak? Tidak mengerti, ya. Apa yang malaikat mau ketika malaikat itu menyampaikan kabar tentang kebangkitan Tuhan Yesus? Matius 28 ayat 8 di situ mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Jadi harapannya malaikat itu menyampaikan kepada perempuan-perempuan yang pertama kali datang ke kubur Yesus untuk apa? Memberitahukan kepada para murid lainnya. Tetapi tadi kalau kita memperhatikan di dalam Yohanes, para murid bagaimana reaksinya? Percaya nggak? Nggak percaya. Ada timbul keraguan-raguan. Ya. Kalau di dalam Lukas 24 ayat 9, di situ diminta supaya menceritakan kepada 11 murid dan saudara yang lainnya. Ya. Memang kalau kita membaca di dalam Matius, Markus, Lukas, memang ada beberapa informasi yang kalau orang mungkin menganggapnya kok kontradiksi atau kok berbeda seperti itu. Terus yang benar yang mana? Semuanya benar, ya. Karena Matius, Markus, Lukas itu melihat sudut pandangnya pasti berbeda. Malaikat itu menyuruh supaya apa? Kamu sampaikanlah kepada teman-temanmu bahwa Yesus itu sudah bangkit. Tetapi permasalahannya ketika hal itu didengar oleh Thomas apa? Sebelum saya mencucukkan jari saya ke bekas luka yang ada di lambung Yesus, saya tidak akan bagaimana kalau di antara para murid tidak ada saling kepercayaan? Kan lucu, betul ya?
Padahal mereka sudah sering bersama-sama, mereka pelayanan bersama, tetapi apa? Ada ketidakpercayaan dari antara para murid. Nah, ini jadi persoalan, ya. Yang perlu kita pikirkan adalah bahwa berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus ini adalah fakta sejarah, fakta historis yang tidak bisa disangkal oleh ajaran dari dunia ini.